Ke berapa orang? Banyak sih, hampir ada 7 orang itu per orang. Pinjam. Iya, pinjam. Tapi kenal ya, nggak bukan. Kenal tetangga itu, tetangga rumah. Istri kemarin meninggal usia berapa sih? Seumuran sama saya sama. 40 tahunan. Ada fotonya. Izin kita tampilin. Ada tadi sudah saya kirim fotonya. Itu buzzer, semoga bisa membantu kamu untuk membayar hutang. Saya kasih kamu 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Terima kasih Tuhan takut hadiahnya. Selanjutnya siapa Tuan Tagur? Selanjutnya saya mau panggung rezeki. Pengamen versus pengamen. Oh. Kepada kedua mempelai kami persilakan. Persilakan. Sini adik-adik. Ih, malu-malu kucing. Cantik Siti cantik. Sini cantik. Iya, alhamdulillah. Pak Teddy, kita mulai perjuangannya. Bersama dengan Siti juga boleh 1 juta yang saya pegang. Oke, dipegang dulu ya. Sedikit banyak tadi mereka sudah bercerita tentang kehidupannya. Kalau Siti ini, kalau saya boleh bercerita ulang. 5 tahun lalu berpisah dengan suaminya. Ya, berpisah dengan suaminya yang sekarang sudah jadi mantan. Ya, oke, dan kondisi anak yang bungsu katanya berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tangan dan kakinya tanpa jari. Apakah itu yang menyebabkan sebuah perpisahan? Iya. Di sisi lain emang seperti itu. Dan dia juga kadang-kadang suka ada di rumah. Suka juga nggak pulang berapa lama. Ya intinya Kecewa dengan kondisi itu. seperti itu. Padahal harusnya ya seyogianya orang tua apapun itu adalah amanah dari Allah yang menciptakan ya. Tapi ya udah gak apa-apa. Tanggung jawabnya sekarang di ibunya. Walaupun terseok-seok dengan mengamen. Kalau tadi saya nanya ke Pak Teddy, mengamennya sehari bisa sampai 50 ribu ya. Kalau Bu Siti dapatnya berapa? Kadang saya 120 itu juga bayar sewaan. Oh 50 sewa ribunya. itunya. Iya. Sewanya berapa? 50 ribu sehari. Ya Allah gede banget. Ya karena saya tidak punya alat musiknya. Si speaker itu. Emang kau beli berapa? Ada yang 1,5 tergantung. Itu sewa udah berapa lama? Dari 2009 itu ya corona itu. Terus-terusan 50 ribu. Atau kau dikumpulin mah bisa dapat speaker baru berkali-kali lipat ya. Ya saya nggak punya uang buat. Mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat speaker baru atau ya. Amin ya Allah. Amin ya Supaya Rabbal alamin ya Allah. Lumayan dapatnya 100 ribu lebih, setengahnya buat speaker mah jadi sayang ya. Amin. Tujuan kesini buat apa? Intinya saya pengen membagiin anak yang di rumah. Dikarenakan bentar lagi mau pada sekolah ya ayah. Namun juga saya mau beli speaker. Gak mau saya nyewa terus. Oh, itu tujuannya juga. Anak sekolah kelas berapa aja sih? Sekarang Tadi yang naik kecil kelas 1 4 SMP. tahun. Ada yang? Yang naik ke sekarang kelas 2 SD. Aduh. Ada yang sekarang mau masuk SMK. Aduh. Sekarang ada yang kelas 3 SMP. Naik kelas 3 SMP. Itu sekolah semua. Gak sekolah yang gratis. SMP negeri gratis. Oke, yang SD? SD gratis yang satu doang SMP. Itu yang Yang Yasiba swasta. itu swasta. Mudah-mudahan hari ini dapat rezeki banyak ya. Amin ya Allah. Terutama saya mudah-mudahan speakernya bisa kebeli lah. Amin ya Allah. Sayang 50 ribu. 1 bulan aja udah 1,5 juta. Amin. Makasih ya ayah atas Amin. doanya. Mudah-mudahan. Amin. Di sini juga ada pengamen lainnya. Beberapa minggu yang lalu lah kita anggap ya. Ya, Istri meninggal dunia. Sakit jantung. sakit jantung. Dan ada 5 anak juga. Yang 1 tapi udah menikah. Udah. 4 sekarang tanggung jawab dan juga bapak yang Iya, membiayai pastinya. iya betul. Selain ngamen bapak apa lagi? Nggak ada. Ada emang keahliannya di situ. Dari bujangan sampai sekarang masih. Emang hari-hari itu. Dulu istri kerja nggak? Sih jualan. Kadang-kadang jualan apa aja, makanan. Kenapa nggak dilanjutin sama anaknya? Mungkin nggak bisa mungkin.
Gak dilibatin dulunya mungkin ya. Iya. Makanya kadang-kadang orang tua apa tuh anak tuh dilibatin karena ketika apapun yang terjadi bisa dilanjutkan ya. Jadi utang istri itu Karena jualan kan harus pakai modal juga Kak. Oh, iya. Jadi bingung untuk modal. utang istri tadi 5 juta almarhumah. Lebih. Hampir 5 juta lebih lah. Ke berapa orang? Banyak sih. Hampir ada 7 orang itu. Per orang. Pinjam. Iya. Pinjam-pinjam. Tapi kenal ya, nggak bukan. Kenal tetangga itu. Tetangga rumah. Istri kemarin meninggal usia berapa sih? Seumuran sama saya sama. 40 tahunan. Ada fotonya. Izin kita tampilin. Ada tadi sudah saya kirim fotonya. Oke. Oke. Wih cantik. Tapi ini pas lagi sehat. Sehat. Sakit langsung drop badannya. Iya. Gak bisa ngomong. Di rumah Sampai gak bisa ngomong. gak bisa ngomong. Kena pembuluh darah. Ya Allah. Tapi alhamdulillah sakitnya tidak terlalu lama ya. Ya udah berarti tujuannya sekarang sini untuk bayar utang almarhumah. Biar tenang di sana ya. Ya. Itu saja? Oke. Sudah siap berjuang? Siap, insyaallah. Tuan Takur mau siapa dulu kemudian siapa? Irfan, Ya, lagu pertama untuk Siti Masito, ya. kemudian baru Teddy Hasan. Oke. Jadi lagu pertama untuk Siti ya. Nanti kemanapun nanti kembali lagi. Kemudian nanti setelah itu untuk Teddy Hasan. Siap? Ini dia Siti Masito dan Teddy Hasan. Semangat. Satu buzzer saja untuk Pak Teddy. Bainul terharu. Ya, namanya juga pengamen. Repertoire lagunya banyak. Jadi liriknya sih benar. Cara nyanyinya juga benar. Mungkin sekarang tempatnya juga benar ya Mas. Biasanya nyanyi ngamen di jalanan tapi sekarang nyanyinya di sini. Udah kayak penyanyi beneran, suaranya bagus. Terima kasih Bunda Idul. Yang membuat Bainul terharu apa? Saya itu dulu juga bukan orang yang cukup. Jadi kalau saya lihat orang ngamen-ngamen gitu di jalanan atau di mana saya selalu suka berbagi. Karena saya tahu bahwa dulu nyanyi itu saya nyanyi 5 lagu, 10 lagu di panggung. Honor saya itu cuman 5.000, 10.000. Kalau anak zaman sekarang tuh jadi penyanyi pendatang baru honornya udah 300.000, 1 juta. Bahkan sekarang udah ngetop di YouTube. Populer honornya udah 100 juta. Kalau zaman saya dulu nyanyi seharian 12.000 itu dikali saya nyanyi 5 tempat. Gak sampai 100.000. Makanya saya tuh sampai hari ini tuh melihat rupiah itu sangat berharga walaupun 10.000. Saya tidak mengizinkan ada orang menghina uang 5.000, 10.000. Karena dulu saya nyari duit itu susah banget. Saya di kafe dulu itu ya. Nyanyi dari kafe buka jam 8, jam 9 malam. Itu sampai tutup jam 2 itu saya nyanyi sambil joget. Full. Terus-terusan. Terus-terusan. Jadi saya nyanyi makanya saya itu lagu dangdut. Dari zaman yang saya masih belum lahir saya tahu. Karena tamu yang ada di dalam kafe itu semuanya request lagunya macem-macem. Dan itu honor saya cuma 12.000 Saya itu kalau pulang Mas Adam nunggu di mobil. Sambil ngitung saweran. Sawerannya itu kadang-kadang saya cuma dapat 2.000, 5.000. Nggak sampai 20.000. Makanya saya itu benar-benar sangat menghargai rupiah. Entah itu 5.000. Jadi kalau ada uang receh yang 5.000-an pun kalau di rumah saya kumpulin. Karena saya ingat bahwa mencari uang 5.000 aja dulu saya susah banget. Apalagi seorang pengamen.
yang hidupnya di jalanan. Mungkin mirip ya, Ya. hanya tempatnya yang berbeda. Dan malam hari ini terangkat derajatnya nih. Benar. Jadi kita itu kalau bisa benar-benar menghargai orang yang perjuangannya berat. Jangan melihat sekarang enaknya. Gitu. Saya bisa berbagi sekarang karena saya ingat dulu saya susah. Ketika melihat orang berbagi itu kayaknya enak ya, duitnya banyak gitu. Saya melihat orang, saya tuh mungkin kalau saya bilang saya nyanyi sambil mengemis. Tapi saya ngemisnya ada tempatnya di kafe. Karena saya bernyanyi menunggu saya di sawer. Kadang saya nyanyi tuh di sawer 10.000 itu dibagi sama anak band. 10.000, 5.000-an itu masuk kotak. Tapi ketika saya nyanyi dari jam 8 pagi, jam 8 malam sampai jam 2 pagi, itu full nggak ada yang gantiin, terus aja gitu. Dengan energik. Dengan energiknya kayak gitu. Kadang pulang itu kadang sampai muntah-muntah kadang-kadang Saking karena capeknya. iya. Dan itu makan istirahat cuman 30 menit sama bosnya. Dan buah dari kerja keras itu bisa dirasakan sekarang. Iya, makanya kita tuh kalau bisa, saya juga bukan orang yang jumawa, saya nggak mau kayak gitu. Karena saya melihat bahwa saya sendiri dulu pernah jadi orang susah. Makanya kalau lihat orang susah ketika saya sekarang bisa berbagi itu bukan karena saya sombong, duitnya akeh enggak. Karena kadang-kadang nurani saya itu mengatakan gitu. Dulu saya itu berasa jadi pengemis tapi ada tempatnya yang lebih lebih elegan ya di dalam. Lah kalau mereka ini kan istilahnya Di bawah terik matahari. di bawah terik matahari walaupun bukan pengemis ya. Mereka punya keahlian gitu. Ya. Tapi karena kemampuannya di situ dan memang bisanya di situ. Mengais rezeki di jalanan dengan Benar. kemampuannya. Oke. Boleh tepuk tangan untuk para seniman yang luar biasa ini. Dimanapun mereka berkarya, mengais rezeki dengan cara apapun yang penting halal. Seperti malam hari ini, dengan tujuan masing-masing Tuan Takur, tapi sayang sekali Siti mendapatkan 3 buzzer, Teddy mendapatkan 1 buzzer. Silakan. Siti Masito, Ya, Tuan sayang sekali kamu bertemu dengan lagu yang saya tidak tahu apakah kamu lupa atau tiba-tiba blank karena ada di panggung sebesar DMD Panggung Rezeki. Yang jelas kamu mendapatkan 3 buzzer. Semoga rezeki dari panggung ini bisa membantu kebutuhan kamu sehari-hari. Saya kasih kamu 1 juta rupiah. Ya, terima kasih Tuan Takur. 1 juta yang sudah dikasih diberikan kembali. Oke, 1 juta untuk Siti Masito. Bagaimana untuk Teddy? Untuk Teddy Hasan. Ya, Tuan Takur. Suaranya bagus sekali, tidak Terima ada kasih. lirik yang salah. Terima kasih, Tuan Takur. Mungkin ada nada yang sedikit kurang pas. Ya. Sehingga kamu mendapatkan 1 buzzer. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk membayar hutang. Amin. Saya kasih kamu 7 juta rupiah. 7 juta rupiah untuk Teddy. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Takur hadiahnya. Habis Tuan Takur? Ya udah, pulang yuk. Ayo, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.